Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4C tema 6 cita-citaku. Dan kali ini kita sudah masuk di subtema 3 ya, yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Langsung saja adik-adik sekalian ya, untuk tema 6 cita-citaku subtema 3 ini giat berusaha meraih cita-cita ya. Kita akan membahas mulai dari pembelajaran 1 ya. Di halaman 53. Di sini dimulai untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Ya. Kita dapat menceritakan cita-cita dalam bentuk puisi ya. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Saat membaca puisi biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda ya. Itu adik-adik sekalian, jeda itu adalah waktu untuk mengambil napas. Nah, mengapa jeda itu diperlukan? Jeda itu diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, ini ada beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Ini yang pertama ya. Ini ada garis miring 1, kemudian ada garis miring 2 dan garis miring 3. Nah, kalau 1, nah ini berarti berhenti saat atau sesaat untuk bernapas ya, berhentinya sesaat. Nah, fungsi dari tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Kemudian untuk yang kedua ini ada 2 ya, ini tanda jedanya. Nah, 2 garis miring. Lah ini berhentinya agak lama. Kalau tadi sesaat untuk bernapas, ini agak lama. Ini seperti tanda titik fungsinya ya. Nah, biasanya tanda jeda ini digunakan di baris akhir dalam 1 bait, tetapi tidak harus di baris akhir dalam 1 bait ya. Biasanya ada juga yang membutuhkan jeda agak lama. Kemudian yang terakhir ini ada 3 garis miring. Ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasanya digunakan pada akhir puisi. Nah, coba kita lihat ya cuplikan puisi ini. Nah, kemudian baca puisi sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Mungkin kalau sebelum diberi tanda jeda kita hanya mengira-ngira, tapi kalau sudah diberi tanda jeda kita akan lebih tahu di bagian mana kita akan berhenti sesaat, bagian mana kita akan berhenti agak lama, dan bagian mana akan kita akhiri. Oke, di sini akan saya baca untuk yang sudah diberi tanda jeda ya, adik-adik sekalian ya. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, itu kira-kira adik sekalian ya, penggunaan tanda jeda. Selanjutnya di sini ayo berlatih halaman 54 ya, di ayo berlatih halaman 54 ini kita diminta untuk menggunakan tanda jeda dalam puisi ya, menggunakan tanda jeda dalam puisi. Nah, di sini ada sebuah puisi dengan judul Pelindung Lautan karya Frida ya. Di sini ada 3 bait. Nah, setelah membacanya berilah tanda jeda yang tepat pada puisi tersebut. Nah, ini akan saya baca ya. Setelah saya berikan tanda jeda biar membacanya lebih enak didengar ya, dan tentunya sesuai dengan makna yang dituliskan oleh penyair yaitu Frida. Oke, saya mulai adik-adik sekalian ya yang sudah saya berikan tanda jeda. Nah, ini Pelindung Lautan karya Frida. Ingat ya, kalau 1 ini seperti tanda koma, kemudian kalau ini seperti tanda titik, kalau yang 3 berarti sudah berakhir. Oke ya.
berenang dalam setiap kesempatan, menjelajahi keindahan laut lepas, berenang dengan bebas sambil menjaga keseimbangan di lautan. Ikan-ikan kau perhatikan, kehidupan terumbu karang kau risaukan, semua demi ketenteraman segala makhluk di lautan. Kau jauhkan lautan dari segala bentuk perusakan, bom ikan dan pukat harimau kau jadikan larangan. Nah, ini berarti agak lama ya, titik. Nah, kelanjutannya. Keharmonisan alam berusaha kau ciptakan, itulah bukti cintamu pada lautan. Nah, selesai ya, ini 3 garis miring itu artinya selesai. Nah, itu adik-adik sekalian ya, untuk puisi ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA KD 3.2, menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar ya. Oke ya, jadi dalam meraih cita-cita tentu kita harus giat dalam meraihnya ya, jadi harus rajin dan juga disiplin. Sama halnya dengan seorang peternak sapi. Sebagai peternak sapi tentu ingin semua sapi miliknya selalu dalam keadaan sehat. Sapi yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih ya. Jadi ini saling ketergantungan ya adik-adik sekalian ya, antara manusia, hewan dan juga tumbuhan. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara di sekitar peternakan. Nah, ini ya, pohon yang rindang ya, udaranya menjadi sejuk ya. Peternak sapi dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon-pohon tersebut. Nah, ini supaya pohonnya jadi rindang ya, diberi pupuk dari kotoran sapi. Kita dapat mengampanyekan poster tentang manfaat kotoran sapi pada peternak sapi yang lain. Perhatikan contoh poster di samping, lalu jelaskan makna poster tersebut ya. Ini kita lihat ya tadi, ketergantungan atau hubungan timbal balik ya antara manusia, hewan dan tumbuhan ya. Ini contohnya di peternakan sapi ya, kita lihat ya. Jadi manusianya ya, ini sebagai manusia beternak sapi, memelihara sapi ya untuk diambil susunya ya, bisa diambil dagingnya lah itu. Nah, sapi membuang kotoran, nah kotorannya itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, sebagai pupuk tanaman ya, itu pohonnya. Nah, pohonnya sendiri karena mendapatkan pupuk ya, dia menjadi subur ya, segar ya, bisa menghasilkan oksigen ya, udaranya menjadi sejuk segar ya, yang dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan oleh hewan yaitu sapi tersebut dan juga manusianya ya. Jadi ini hubungan timbal balik antara manusia, hewan dan juga tumbuhan ya. Jadi kita bisa mengkampanyekan dalam bentuk poster. Marilah kita manfaatkan limbah sapi sebagai pupuk. Nah, itu ya penjelasannya. Jadi hubungan timbal balik tadi ya, limbah sapinya bisa jadikan pupuk, tanamannya menjadi subur, menghasilkan oksigen yang banyak ya, bisa bermanfaat untuk sapi lagi dan juga manusia ya. Itu adik-adik sekalian ya. Selanjutnya di sini ayo berlatih ya, di halaman 55 ya, menjelaskan pelestarian makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut lalu kerjakan soalnya. Ini ada 2 gambar A dan B ya. Ini peternakan ayam, ini adalah perkebunan jagung ya. Nomor 1, kegiatan apakah yang dilakukan di lingkungan A dan juga B ya? Kegiatan yang dilakukan ya di lingkungan A itu adalah peternakan ayam tadi ya, kemudian lingkungan B adalah perkebunan jagung ya. Untuk soal nomor 2, tuliskan upaya pelestarian yang dapat dilakukan di lingkungan A dan B. Nah, upaya pelestariannya ya. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan di lingkungan A dan B. Di lingkungan A tadi peternakan ayam berarti pemanfaatan kotoran ayam untuk pupuk. Sedangkan di lingkungan B itu pemanfaatan sisa tanaman jagung untuk pakan sapi dan juga biomasa ya.
Lanjut ke soal nomor 3, buatlah ilustrasi poster yang berisi pelestarian lingkungan dari salah satu gambar tersebut. Nah, ini kita diminta membuat ilustrasi sebuah poster ya, bisa peternakan ayam ataupun perkebunan jagung. Nah, di sini saya buatkan contoh gambarnya ya, ini ilustrasi saja nih, gambar ayam ya. Berarti kita manfaatkan peternakan ayam tadi ya. Kotoran ayam bisa dijadikan sebagai pupuk ya adik-adik sekalian ya. Ini bisa kita tuliskan ya, gambar seperti ini ilustrasi, kemudian kita kasih tulisan posternya. Mari manfaatkan limbah ayam sebagai pupuk ya. Limbahnya itu berupa kotoran ya, kotoran ayam tadi sebagai pupuk ya, sehingga dapat bermanfaat ya, tidak menimbulkan polusi tapi bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Nah, oke adik-adik sekalian ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran 1. Untuk pembelajaran 2 di tema 6 sub tema 3 kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya, sekali lagi saya ingatkan bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.